Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat, dan tidak menutup kemungkinan dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai, dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Langsung saja ke soal P3K Perawat. Soal nomor 1 P3K Perawat, seorang perempuan berusia 24 tahun dirawat DIR sejak 1 minggu yang lalu karena mengamuk dan melempar semua perabotan Ruruali SWOT. Dikaji, pasien sudah mulai tenang. Ekspresi wajah tidak tegang. Perawat telah mengkaji penyebab perasaan marah, perasaan saat marah, apa yang dilakukan saat marah, dan apa akibat dari perasaan marah. Apakah tindakan keperawatan selanjutnya yang sesuai dengan kasus tersebut? A. Mengontrol perilaku kekerasan dengan latihan verbal. B. Mengontrol perilaku kekerasan dengan latihan fisik. C. Mengontrol perilaku kekerasan dengan latihan spiritual. D. Mengontrol perilaku kekerasan dengan latihan minum obat. E. Mengontrol perilaku kekerasan dengan latihan bersosialisasi. Jawaban B. Mengontrol perilaku kekerasan dengan latihan fisik. Pembahasan pada kasus di atas, perawat telah mengkaji penyebab perasaan marah, perasaan saat marah, apa yang dilakukan saat marah, dan apa akibat dari perasaan marah. Sesuai dengan aspek perilaku kekerasan, maka tindakan berikutnya adalah mengontrol perilaku kekerasan dengan latihan fisik. Soal nomor 2 P3K Perawat, seorang perempuan berusia 40 tahun dirawat di RSI karena sering berbicara sendiri. Saat ini pasien tampak mondar-mandir, mulut komat kamit dan tidak terawat. Perawat sedang melakukan komunikasi. Bagaimana perasaan Bapak setelah mengetahui cara mengontrol halusinasi? Bisa Bapak sebutkan kembali cara mengontrol halusinasi yang telah saya jelaskan? Apakah fase komunikasi terapeutik yang dilakukan perawat pada kasus A. Fase kerja, B. Fase orientasi, C. Fase pencairan, D. Fase terminasi, E. Fase prainteraksi. Jawaban D. Fase terminasi. Pembahasan pada kasus di atas, fase komunikasi terapeutik yang tepat adalah fase terminasi, di mana perawat sedang mengevaluasi pasien secara subjektif dan objektif. Fase komunikasi terapeutik. Soal nomor 3 P3K Perawat, seorang laki-laki berusia 36 tahun dibawa ke RSJ karena sering marah-marah dan menolak berinteraksi. Pada saat dikaji, keluarga mengatakan pasien sebelumnya sering tertawa sendiri, mulutnya komat kamit, sudah 3 bulan tidak keluar rumah dan tidak mau mandi. Pasien tampak menunduk, tidak mau bertemu dengan orang lain, tatapan satu arah, penampilan tidak rapi. Apakah kemampuan awal yang diharapkan dari pasien parla kasus? A. Menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan diri. B. Mempraktekkan cara berkenalan dengan satu orang. C. Mengidentifikasi penyebab perilaku kekerasan. D. Menyebutkan penyebab menarik diri. E. Membantu pasien mengenal halusinasi. Jawaban D. Menyebutkan penyebab menarik diri. Pembahasan pada kasus di atas, masalah keperawatan utama adalah isolasi sosial yang ditandai dengan pasien tampak menunduk, tidak mau bertemu dengan orang lain, tatapan satu arah. Maka kemampuan awal yang diharapkan adalah pasien mampu menyebutkan penyebab ia menarik diri. Soal nomor 4 P3K Perawat, perawat jiwa komunitas sedang mengunjungi pasien jiwa kelolaan. Pasien pernah dirawat di RSJ tetapi putus obat sejak 6 bulan lalu. Saat pasien tampak mondar-mandir, tatapan mata tajam, tangan mengepal, muka merah, pasien tampak kumal dan belum mandi seharian. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Isolasi sosial. B. Defisit perawatan DR. C. Resiko perilaku kekerasan. D. Pengobatan inkoheren. E. Perilaku kekerasan. Jawaban C. Resiko perilaku kekerasan. Pembahasan pada kasus di atas, masalah keperawatan utama adalah resiko perilaku kekerasan yang ditandai dengan saat diaji pasien tampak mondar-mandir, tatapan mata tajam, tangan mengepal dan muka merah. Pasien dikatakan melakukan tindakan perilaku kekerasan jika tanda dan gejala tersebut di atas disertai dengan perilaku mengamuk, melempar barang,
merusak lingkungan maupun tindakan lain yang dapat mencederai diri dan orang lain. Soal nomor 5 P3K perawat, seorang perempuan usia 30 tahun dirawat di RSJ 1 minggu yang karena marah-marah, bicara sendiri dan menolak mandi. Pengkajian ini pasien lebih banyak diam, menunduk saat ditanya, kontak mata kura dan mengatakan dirinya menjadi beban dalam keluarga. Apal intervensi keperawatan pada kasus di atas? A. Mengidentifikasi penyebab menarik diri. B. Mengidentifikasi aspek positif dalam diri. C. Menilai kemampuan yang masih dapat digunakan. D. Ajarkan pasien berinteraksi secara bertahap. E. Mengidentifikasi penyebab marah. Jawaban B. Mengidentifikasi aspek positif dalam diri. Pembahasan. Pada kasus di atas, masalah keperawatan utama adalah harga diri rendah yang ditandai dengan pengkajian saat ini pasien lebih banyak diam, menunduk saat ditanya, kontak mata kurang, dan mengatakan dirinya menjadi beban dalam keluarga, maka intervensi yang tepat adalah mengidentifikasi aspek positif dalam diri. Soal nomor 6 P3K perawat, seorang perempuan berusia 20 tahun dibawa ke poli jiwa karena menyendiri di kamar dan susah tidur. Menurut keluarga pasien, 2 bulan yang lalu kehilangan ibunya akibat kecelakaan pesawat. Saat dikaji, pasien sering berkata, "Ini tidak mungkin, saya tidak percaya. Saya mengizinkannya pergi seandainya dia di rumah. Ia tidak akan kena musibah ini." Manakah respon kehilangan yang sesuai dengan kasus? A. Angga. B. Denial. C. Depresi. D. Acceptance. A. Bargaining. Jawaban E. Bargaining. Pembahasan. Kata kunci pada kasus di atas adalah saya menyesal mengizinkannya pergi seandainya dia di rumah. Ia tidak akan kena musibah ini. Pasien berada pada fase tawar-menawar. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3K perawat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komentar ya. Nanti akan ada episode selanjutnya.